Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Dalam misi situasi hidup dan mati, mereka bertemu Shenlang, dan keduanya bertemu. Kamu, omong kosong, bagaimana instruktur Longteng bisa begitu muda? Wajah Luoyan berubah, jelas kurang percaya diri. Apakah itu instruktur Longteng atau bukan? Kita akan tahu ketika atasan datang. Sebelum itu, saya memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan Shenlang, Kepala Staf Luo. Jika Anda tidak takut dimintai pertanggungjawaban oleh militer, kamu bisa berperang dengan polisi kami. Cobalah, Yang Hu mendengus. Apakah kamu mengancamku? Luoyan tampak muram. Tidak ada ancaman, itu hanya peringatan, Yang Hu berkata dengan dingin. Luoyan sangat marah sehingga dia muntah darah kali ini. Dia ingin merobek mayatnya menjadi puluhan ribu keping. Tetapi dia tidak pernah berharap anak ini memiliki status instruktur Longteng. Ngomong-ngomong, Shenlang juga memintaku untuk memberitahumu sepatah kata pun. Aku ingin cucumu hidup, pergi dan mohon padanya, kata Yang Hu. Luo Ye sangat marah, mengepalkan tinjunya dan meraung, anak ini terlalu sombong. Instruktur memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Anda hanya bisa menyalahkan putra Anda karena tidak bermain-main dengannya. Yang Hu mencibir. Luo Ye sangat marah sehingga hatinya akan meledak. Oke, Luoyan meraung, menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi. Apa yang dikatakan Yang Hu membuat Luoyan sedikit bingung. Shenlang bisa saja membunuh Tianyao, tapi anak ini tidak melakukannya. Mungkinkah anak ini membuat sesuatu yang rumit? Masalah akhirnya berakhir, Luoyan meninggalkan rumah sakit dengan pasukan khusus. Bai Qingyu menyaksikan seluruh proses, dan dia tidak bisa berkata apa-apa karena kaget. Meskipun dia tahu bahwa Shenlang milik Departemen Keamanan Nasional, dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah instruktur Longteng. Bai Qingyu tahu lebih banyak tentang Longteng daripada Yang Hu, karena identitas ayah dan kakeknya terkait dengan Longteng. Luo Yan dan pasukannya baru saja dievakuasi dari rumah sakit. Sebuah Land Rover diparkir di lantai bawah di First People's Hospital, pintu terbuka, dan Su Yunshan, yang sedang terburu-buru, berjalan keluar dengan cepat dengan bantuan pengawalnya Afei. Tuan Su, Bai Qingyu segera menyapanya. Di mana cucuku? Bagaimana kabarnya? Su Yunshan tampak bingung, meraih tangan Bai Qingyu dengan erat, dan suaranya terdengar tergesa-gesa. Bai Qingyu tampak sedikit sedih, dan berbisik, Tuan Su, pergi dulu, aku akan memberitahumu perlahan. Gedung Internasional Haijiang, di kantor di lantai atas, Luoyan dan Luo Ye tampak muram, menonton video pengawasan yang baru saja dikirim oleh grup Hisun. Seorang pengawal yang kuat berdiri di belakang mereka, wajahnya berkedut. Orang ini adalah salah satu dari dua pengawal Luoyan, Adao, dan Aron juga pengawal Luoyan. Seorang Dao melihat Aron ditembak di kepala oleh Shenlang, dan ada ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Setelah menonton video, wajah lama Luoyan tidak berdarah, dan serangan Shenlang sangat kejam. Tidak hanya pembunuh Feng Yuntang yang mati, tetapi Hunter dan Aron mati di tangan Shenlang. Mata Luo Ye terbelah, dan pisau berburu telah berada di sisinya selama bertahun-tahun, dan dia telah dekat dengannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berharap untuk berakhir dipenggal. Luo Ye membanting tinjunya ke meja dan meraung dengan suara rendah. Adao, apa pendapatmu tentang instruktur Longteng ini? Suara berat Luo Yan terdengar. Dao tampak serius, mengeluarkan pisau terbang tajam dari sakunya, masih di atas meja, mengerutkan kening. Ini adalah pisau terbang yang saya ambil dari tempat kejadian, senjata tersembunyi yang digunakan oleh Sen yang bermarga.
benda ini, yang disebut Liu Ye Fei Dao. Liu Ye Fei Dao, apa itu? Luo Ye bertanya dengan cemberut. Ah Dao berkata, Liu Ye Fei Dao adalah salah satu senjata tersembunyi unik yang digunakan oleh Bloodkill, peringkat ke-7 dalam daftar berlian darah dunia. Bloodkill adalah warga negara Tiongkok, orang ini sangat haus darah, dan senjata tersembunyinya luar biasa, dan orang-orang yang terbunuh sering meninggalkan bekas di atasnya. Ada pisau daun willow. Apa? Mata Luo Yan melebar. Peringkat ke-7 dalam daftar berlian darah dunia? Bagaimana ini mungkin? Luo Ye mengejang. Kalajengking beracun adalah pembunuh peringkat ke-568 dalam daftar berlian darah dunia. Pembunuh bintang 4. Hunting Blade adalah pembunuh ke-296 di dunia, seorang pembunuh bintang 5. Nomor 7 di dunia, Luo Ye tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Ah Dao berkata dengan sungguh-sungguh, kepala staf Luo, tidak baik untuk mengatakannya, pembunuh tingkat pembunuhan darah ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani oleh pembunuh biasa. Sebenarnya, sangat mudah baginya untuk menghancurkan seluruh keluarga Luo. Luo Yan bertanya, tidak mungkin, jika anak itu benar-benar kuat, dia akan memusnahkan keluarga Luo sejak lama, bagaimana dia bisa mengurus begitu banyak? Adao segera berkata, saya juga curiga bahwa orang ini sama sekali bukan pembunuh darah, ada banyak pembunuh darah yang mengagumi dan menirunya, meniru pisau terbang daun willow sebagai senjata tersembunyi. Jika identitas bermarga Sen ini adalah benar-benar seorang instruktur dari kelompok Long Tengdi, maka orang ini pasti tidak ada keraguan tentang pembunuhan darah. Mungkin, karena beberapa alasan sendiri, kekuatan pembunuhan darah telah menurun. Luo Ye dan Luo Yan terdiam, seolah-olah duduk di peniti. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Luo akan menjadi bintang yang begitu buruk. Kepala staf Luo, jangan terlalu khawatir. Menurut pendapat saya, jika kekuatan pembunuh darah telah turun seperti ini, kemungkinan besar adalah gagal menerobos dan jatuh ke alam lagi. Jika tidak mungkin untuk menjadi sangat lemah. Begitu Wu Xiu jatuh ke alam, dia tidak akan pernah lagi. Mereka yang menjadi lebih kuat akan berhenti di sini dalam hidup mereka, kata Ah Dao. Sen Lang dalam video, meskipun sangat kuat, jauh dari tingkat kengerian yang membunuh darah, peringkat ke-7 di dunia bukanlah lelucon, level itu tidak berbeda dengan senjata humanoid. Setelah mendengarkan kata-kata Ah Dao, Luo Ye dan Luo Yan menghela nafas lega, tapi wajah mereka masih tidak tampan. Meski begitu, terlalu sulit bagi keluarga Luo untuk berurusan dengan anak ini. Bahkan jika itu bisa ditangani, harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Poin kuncinya adalah anak ini juga memiliki identitas instruktur kelompok naga. Saat itu, ada ketukan di pintu. Luo, ini laporan yang baru saja dikirim dari rumah sakit. Seorang pria berjas masuk dan menyerahkan beberapa lembar kertas cetak. Luo Ye mengambilnya, tangannya gemetar dan dia tidak bisa menahan gemetar. Ayah, Tian A kaki Tian Yao patah. Wajah Luo Ye pucat, suaranya bergetar. Luo Yan segera melihat laporan itu dan hampir tidak pingsan. Tempurung lutut Luo Tianyao benar-benar hancur, dan tubuh bagian bawahnya lumpuh. Keluarga Luo telah mewarisi cacat fisik sejak zaman kuno, yaitu kesuburannya tidak baik, dan kepala keluarga dari generasi sebelumnya memiliki paling banyak satu anak. Sekarang Luo Tianyao tidak hanya menghilangkan bagian bawah tubuhnya, tetapi tubuhnya juga lumpuh. Bagi keluarga Luo, itu tidak diragukan lagi adalah yang teratas dari 5 guntur. Luo Ye dan Luo Yan ambruk di sofa dengan cara yang dekaden. Mereka tampak 10 tahun lebih tua dalam sekejap, dan hati mereka berdarah. Ah Dao melangkah maju dan berkata, Kepala staf Luo, saya kenal seorang dokter jenius. Dia, mungkin bisa menyembuhkan kaki tuan muda Luo. Mendengar ini,
Luo Ye dan Luo Yan segera berdiri. Benarkah? Siapa dokter jenius itu? Luo Yan bertanya dengan penuh semangat. Dia seorang ahli dari luar dunia, tetapi sulit untuk mempekerjakan dokter jenius ini. Kepala staf Luo, Anda harus pergi dan mempekerjakannya sendiri. Selain itu, mungkin membutuhkan banyak uang untuk menyewa dokter jenius ini. Ah Dao dikatakan. Selama Tianyao bisa diselamatkan, apa gunanya menghabiskan uang, teriak Luo Yan. Oke, kalau begitu aku akan mencari cara untuk menghubungi dokter jenius ini sekarang, kata Ah Dao cepat. Luo Yan dan Luo Ye tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dimainkan seperti ini oleh seorang anak kecil. Keluarga Luo tidak terkalahkan. Ini sudah menjadi tragedi besar bagi mereka. Jika Luo Tianyao lumpuh, keluarga Luo mereka akan tamat. Sayangnya, kabar buruk segera datang. Malam itu, Luo Tianyao tiba-tiba berteriak seperti orang gila di rumah sakit. Keracunan sifilis di bawah Shen Lang telah menyerang. Meridian Luo Tianyao menggembung di seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seolah-olah dimakan oleh ribuan semut, dan dia kesakitan luar biasa. Penampilan gila itu membuat dokter takut. Luo Ye dan Luo Yan langsung mendapat kabar. Pukul 2 dini hari, unit perawatan intensif di First People's Hospital. Shen Lang terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, dan Liu Xiao, yang mengawasi Shen Lang sepanjang malam, tertidur lelap dengan kepala tertunduk di samping tempat tidur. Pada saat ini, sesosok melintas di luar jendela dan memasuki bangsal dengan tenang. Di malam yang gelap, tangan Giok ramping terentang, dengan 10 ujung jari seperti rebung, putih dan indah luar biasa, dan tangan Giok mengirim pil merah ke mulut Shen Lang. Setelah melakukan hal-hal ini, bayangan di malam yang gelap menghilang dalam sekejap. Di pinggiran kota Beijing, di area rumput hijau berdiri sebuah bangunan modern yang sangat tinggi. Warna seluruh bangunan bertingkat tinggi seperti kristal hitam, menyilaukan tetapi tidak menyilaukan, dan ada rasa berat dan kemewahan teknologi tinggi. Ini adalah gedung kantor markas Longteng, yang setara dengan markas Panglima Longteng. Langkah-langkah pertahanan anti bocor. Ada 3 pangkalan militer di sekitarnya, pangkalan peluncuran rudal strategis bawah tanah, dan berbagai sistem pertahanan canggih. Ada juga stasiun catu daya besar dan kecil di pinggiran kota sekitarnya. Di lobi lantai tertentu gedung, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan jas sedang duduk di depan meja, dengan ekspresi acuh tak acuh dan suram, seolah-olah seseorang berhutang padanya. Pemimpin Zhu, apa pendapat Anda tentang pembunuhan berdarah itu? Seorang pria parubaya berseragam militer di bawah meminta instruksi. Mata lelaki tua itu suram, dan dia berkata, sudah lebih dari setahun bagi darah untuk membunuh suara dan mencari jejak, kali ini akhirnya muncul. Sayangnya, akan sangat disayangkan jika orang seperti itu tidak bisa digunakan oleh kerajaan Huaxia kita. Mata pria parubaya itu berbinar, dan dia dengan cepat berkata, saya berharap pemimpin tim, mengapa saya tidak pergi ke lobi untuk pembunuhan berdarah? Orang tua itu mengangguk dan berkata, kamu belum berurusan dengan pembunuhan berdarah? Perhatikan, pemuda ini sangat kejam. Bicaralah dengan ramah, jangan gunakan kata-kata untuk menyerang. Meskipun dia telah meninggalkan Longteng, jangan lupakan dia, tuannya adalah Raja Pedang. Adik perempuannya juga orang yang sangat berbahaya. Ya, 5 hari kemudian, Shen Lang akhirnya bangun dari koma. Otaknya pusing, dan matanya kesemutan. Sepertinya sudah pagi, dan si jenius baru saja menyala. Shen Lang menarik napas dalam-dalam, udara di pagi hari sangat segar, dan masih ada sedikit kesemutan di jantung dan paru-paru, tetapi itu tidak akan mempengaruhi tubuh lagi. Melihat sekeliling, dia sepertinya berada di unit perawatan intensif.
Sen Lang memejamkan matanya dan menemukan bahwa energi yang membuat marah di tubuhnya telah stabil. Tentu saja, itu masih dalam kondisi kemacetan, dan dapat menerobos kapan saja ketika mencapai puncaknya. Bagaimana ini? Ada sedikit kejutan di mata Sen Lang. Energi yang membuat marah di tubuhnya tidak lagi gelisah. Sepertinya dia benar-benar tertekan. Berbicara secara logis, efek dari darah kodok api itu seharusnya sudah hilang sejak lama. Meskipun Sen Lang bertindak sedikit kesal sebelumnya, alasannya masih ada. Sebelum dia koma, tubuhnya juga meregang hingga batasnya, tetapi dia masih memiliki napas yang menyebalkan, cukup untuk menopangnya selama sekitar 1 bulan. Sen Lang berencana untuk menyelesaikan masalah keluarga Luo, dan bergegas ke terobosan lelaki tua itu. Seharusnya sudah terlambat. Tapi sekarang tubuhnya secara ajaib sembuh, dan napasnya sangat stabil, membuat Sen Lang sedikit linglung. Dari sudut mata Sen Lang, dia tiba-tiba melirik ke samping tempat tidurnya dengan paha seputih salju yang terlihat, dan jantungnya tiba-tiba membeku. Terlampir pada tampilan sebelumnya, saya melihat Liu Xiaoxiao tidur di tanah dengan selimut, tampak sedikit menyedihkan. Sen Lang tidak bisa menahan tawa, dan ada sedikit kehangatan di hatinya. Liu Xiaoxiao telah merawat Sen Lang selama beberapa hari terakhir. Dia tidur di kursi menyusui tadi malam dengan selimut di tubuhnya. Namun, gadis cantik ini sendiri memiliki kebiasaan tidur telanjang, dan gaun itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia tertidur dan berguling ke tanah. Sen Lang berjongkok dan hendak membangunkan Liu Xiaoxiao, tetapi tepat saat dia menepuk bahunya, Liu Xiaoxiao mencicit dan berbalik ke samping. Ada baiknya itu tidak berbalik. Tangan Sen Lang tanpa sadar menekan tempat yang lembut dan elastis. Liu Xiaoxiao mengenakan kemeja, bagian atas ditarik ke dada. Anda bisa melihat bagian dalamnya yang putih dan lembut, dan pakaian dalam renda menguraikan alur dalam yang putih dan menarik. Tangan Sen Lang kebetulan menekan suatu tempat bulat. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Sen Lang, dan seluruh orang sangat terjaga. Apakah tidak apa-apa menggoda diri sendiri secara terbuka? Sen Lang hendak membangunkan gadis kecil yang cantik ini. Sayangnya, setelah Liu Xiaoxiao berbalik, dia merasa kedinginan, menggosok matanya, dan bangun sendiri. Melihat tangan besar seseorang menekan dadanya, Liu Xiaoxiao tiba-tiba melompat dari tanah dan berteriak. Sen Lang terkejut. Kamu. Liu Xiaoxiao mundur selangkah dan menunjuk ke arah Sen Lang, tidak dapat berbicara seolah-olah dia dikejutkan oleh sesuatu yang besar. Sen Lang berpikir bahwa Liu Xiaoxiao terjerat dengan fakta bahwa tangannya ada di dadanya, dan buru-buru menjelaskan, Aku tidak bermaksud sekarang, jangan salah paham. Tanpa diduga, Liu Xiaoxiao tidak marah atau dimarahi, dan langsung bergegas ke pelukan Sen Lang. Angin harum bertiup di wajahnya, dan Sen Lang sedikit tidak terduga. Liu Xiaoxiao menangis di pelukan Sen Lang, menarik-narik pakaian Sen Lang dan terisak, Kamu akhirnya bangun? Aku khawatir kamu tidak akan bangun. Aku bodoh, aku terluka. Kamu dan Cher. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan salahkan dirimu sendiri. Sen Lang mengerutkan kening. Siapa bilang itu tidak masalah? Jika sesuatu terjadi padamu dan Xiao Sui, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri selama sisa hidupku. Liu Xiaoxiao menangis. Melihat mata berlinang air mata gadis di lengannya jatuh, itu benar-benar lucu dan konyol. Hati Sen Lang sedikit tergerak, hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar peduli padanya. Oke Xiaoxiao, apakah aku baik-baik saja? Jika kamu tidak keberatan jika aku memakan taumu sebentar, kamu dapat terus memelukku. Sen Lang tersenyum sedikit menggoda. Tidak tahu berterima kasih,
Liu Xiaoxiao tersipu dan mendorong dada Shen Lang menjauh karena malu. Dengan air mata masih menggantung dari sudut matanya, terlihat sangat menawan. Shen Lang sedikit mengernyit sambil memegangi dadanya. Penyakit tersembunyi yang dia gunakan dengan 7 tinju parah belum hilang, dan ada sensasi kesemutan di jantung dan paru-parunya. Liu Xiaoxiao tiba-tiba panik, lupa bahwa Shen Lang baru saja bangun, dan luka-lukanya pasti belum sembuh. Maaf, aku tidak bermaksud. Apakah kamu kesakitan? Liu Xiaoxiao tampak bingung, dan buru-buru mengusapkan tangan kecilnya ke dada Shen Lang. Tidak apa-apa, Shen Lang melambaikan tangannya. Kamu baru bangun, jangan bangun dari tempat tidur, cepat bangun dan istirahat. Liu Xiaoxiao buru-buru membantu Shen Lang ke ranjang rumah sakit, menutupi selimutnya, dan membawakan secangkir air panas. Shen Lang mengambil air panas dan bertanya, bagaimana kabar Xiao Shuer? Dia pulih dengan sangat cepat. Para dokter mengatakan itu adalah keajaiban, dia pulih dari cedera serius tanpa gejala sisa. Dia sudah bangun. Tetapi dia seharusnya masih tidur saat ini, kata Liu Xiaoxiao. Bertahan dia tidak bisa. Membantu tetapi melihat Shen Lang beberapa kali lagi. Mungkin bagi orang lain, Shen Lang adalah seorang pembunuh, tetapi Liu Xiaoxiao tahu apa yang dipikirkan pria ini. Bagi Su Ruxue, Shen Lang sebenarnya bisa melakukan tindakan gila seperti itu. Liu Xiaoxiao awalnya berpikir bahwa Shen Lang dan Su Ruxue hanya bermain-main satu sama lain. Tapi dia tidak menyangka posisi Su Ruxue di hati Shen Lang begitu tinggi. Menurut Dr. Cheng Zi, kehidupan Su Ruxue benar-benar ditarik kembali oleh Shen Lang dari gerbang neraka. Dari nada bicara Dr. Cheng Zi, orang dapat dengan jelas mendengar kekaguman terhadap Shen Lang. Liu Xiaoxiao tidak dapat membayangkan bahwa keterampilan medis Shen Lang begitu tak terduga. Seberapa misterius pria ini. Mengetahui bahwa Su Ruxue baik-baik saja, Shen Lang menghela nafas lega dan bertanya, sudah berapa hari aku koma? 5 hari, jawab Liu Xiaoxiao. Shen Lang sedikit terkejut. Menurut lukanya, dia seharusnya koma setidaknya selama seminggu. Tidak, cedera Su Ruxue tidak terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana mereka berdua pulih begitu cepat seperti darah ayam? Shen Lang berpikir ada sesuatu yang salah. Xiao Shui, setelah mengetahui apa yang terjadi padamu, dia menangis sejak dia bangun. Liu Xiaoxiao menggertakkan giginya. Aku akan pergi menemuinya. Shen Lang mengeluarkan jarum infus dan turun dari tempat tidur. Liu Xiaoxiao cemas. Shen Lang, kamu baru saja bangun, jangan bangun dari tempat tidur. Tidak apa-apa, saya tahu tubuh saya yang terbaik. Shen Lang menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku, dan kekuatannya perlahan meningkat, dan dia dalam kondisi baik. Wajah cantik Liu Xiaoxiao sedikit terpana. Tubuh pria ini terlalu bagus. Dia masih hidup setelah koma selama berhari-hari. Namun, Shen Lang akhirnya bangun, dan Liu Xiaoxiao juga menghela nafas lega. Su Ruxue berada di bangsal sebelah, jadi mudah untuk saling mengunjungi. Ayo, Nona Su, minumlah bubur jujube merah ini. Di bangsal, seorang perawat wanita membawa semangkuk bubur jujube merah, mengaduknya sambil meniup lembut dengan mulut kecilnya. Aku tidak makan, Su Ruxue menoleh ke samping. Melihat penampilan mata merah dan bengkak Su Ruxue, perawat wanita muda itu tidak mundur. Shen Lang, bagaimana kabarnya? Su Ruxue telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali, dan perawat itu menjawab sambil tersenyum. Nona Su, jangan khawatir, Tuan Shen akan baik-baik saja. Dr. Cheng Zi mengatakan bahwa dia dalam keadaan sehat, dan dia telah pulih selama beberapa hari terakhir, dan dia akan segera pulih. Bangun. Su Ruxue menggertakkan giginya, hidungnya sedikit sakit, dan terisak pelan,
Mengapa dia begitu bodoh? Apakah wanita bodoh sepertiku sepadan dengan usahanya? Bodoh. Nona Su, jangan sedih. Suruk Sue masih menyeka air matanya. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba terbuka, dan Sen Lang masuk dengan cepat. Perawat wanita tertegun sejenak, dan Suruk Sue memandang Sen Lang dengan linglung, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bagaimana perasaan tubuhmu? Sen Lang buru-buru melangkah maju dan bertanya pada Suruk Sue. Sen Lang, apakah itu kamu? Atau aku terpesona? Suruk Sue menggosok matanya dengan tergesa-gesa, suaranya bergetar. Bisakah saya tetap memiliki yang palsu? Sen Lang tersenyum dan menyentuh kepala Suruk Sue. Kapan kamu bangun? Seru Suruk Sue. Sen Lang tersenyum, baru saja. Mata Suruk Sue memerah, dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia bangkit dari ranjang rumah sakit dengan kekuatan, dan bergegas menuju Sen Lang dengan kecepatan tercepat. Sen Lang memeluk Suruk Sue pada saat yang sama. Wewangian bertiup di wajahnya, dan tubuh wanita itu lembut dan elastis. Sen Lang, Suruk Sue memanggil nama pria itu, air mata mengalir seperti banjir. Ini semua salahku karena melibatkannya. Sen Lang bisa saja menghindarinya, tapi sekarang dia mendapat masalah besar. Saya pikir Sen Lang hanya memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawal untuk melindunginya, dan mungkin dia memiliki kesan yang baik tentang dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, pria ini bersedia melakukan hal bodoh seperti itu untuk dirinya sendiri. Sulit bagi Suruk Sue untuk membayangkan keberanian seperti apa yang dibutuhkan pria ini selalu mengubur hatinya secara diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak memiliki kekuatan atau kekuatan, dan hanya menggunakan cara-cara kekerasan dan berbahaya untuk membantunya. Sungguh bodoh. Mata Suruk Sue panas, air mata membanjiri, dan hatinya sama tidak nyamannya dengan pisau yang dipelintir. Liu Xiao belum pernah melihat Suruk Sue menangis begitu sedih dan lemah, dan matanya sedikit merah. Mereka perlu mengobrol sendirian, tolong jangan ganggu, kata Liu Xiao kepada perawat wanita. Perawat wanita itu mengangguk sedikit dan meninggalkan bangsal. Liu Xiao menutup pintu bangsal. Entah kenapa, dia selalu merasakan kehilangan di hatinya. Tapi baik Sen Lang dan Suruk Sue baik-baik saja, ini adalah hasil terbaik. Setelah waktu yang lama, Sen Lang berkata sambil tersenyum, "Oke, Xiao Sue, apakah kamu sudah cukup?" Tidak cukup, Suruk Sue cemberut. Sen Lang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia membiarkan wanita itu memeluknya seperti ini. Sen Lang, aku wanita jahat. Pukul aku, tegur aku, Suruk Sue berkata dengan gigi terkatup. Mengapa kamu ingin mengalahkanmu? Lagi pula, kapan kamu menjadi wanita jahat? Sen Lang bertanya sambil tersenyum.